Apa yang dikeluhkan hari ini? Kaki saya sakit karena habis kecelakaan. Habis ya keselio. Iya. Habis keselio. Selain nyeri yang dirasakan, ada gejala yang lain dari keselionya? Iya, itu aja. Tidak sampai mengganggu tidur atau mengganggu aktivitas yang lain? Hanya pas lagi berdiri agak lama atau mungkin jalan itu sakit rasanya. Oh, jadi kalau pas berjalan itu nyeri sekali? Iya. Tapi kalau duduk aman aja ya. Berarti sekarang keluhannya Mbak Hasna hanya di nyeri kaki ya, terutama pada saat berjalan ya. Sudah ada upaya apa yang dilakukan untuk Mbak Hasna itu bisa nyaman pada saat berjalan untuk mengurangi nyerinya? Cuman dipijat aja sih. Dipijat? Iya. Pakai minyak atau pakai air hangat? Iya, pakai minyak. Pakai minyak ya. Ada hasilnya? Masih terasa sakit. Masih terasa nyeri ya. Baik, sekarang kita akan mengkaji lebih lanjut tentang keluhan Mbak Hasna hari ini. Nyeri kaki terutama saat berjalan. Waktunya 10 menit. Mbak Hasna bersedia? Iya. Tempatnya di sini saja ya. Nah, sekarang Mbak Hasna bisa mengambil posisi yang nyaman supaya waktu kita diskusi 10 menit itu Mbak Hasna tidak ada keluhan yang lain ya. Mau saya bantu? Iya, Bu ya. Nah, coba ada ke sini ya. Sudah? Baik. Selain tadi nyeri, berarti sudah nggak ada keluhan lain ya, hanya nyeri itu saja ya. Nah, sekarang kita akan mengkaji lebih dalam tentang nyeri yang dirasakan ya. Apakah nyeri yang dirasakan ini sering muncul hanya waktu berjalan saja, ataukah ada waktu-waktu tertentu dia muncul? Hanya saat berjalan aja. Rasanya itu sakit gitu. Cuman kalau lagi duduk atau badan itu nggak apa-apa. Kalau lagi duduk nggak apa-apa ya. Nah, berarti hanya saat berjalan ya. Nah, begitu berjalan, nyeri yang dirasakan ini seperti apa? Apakah seperti disayat-sayat, dipukul-pukul atau gimana? Rasanya tuh kayak dicubit sakit gitu rasanya. Oh, jadi kalau ada yang nyubit kakinya gitu ya, ada yang mencengkeram gitu ya, dan itu sakit sekali ya. Nah, dan hanya muncul saat jalan. Iya. Kalau misalkan dalam skala angka 0 sampai 10, nah pada saat berjalan itu di skala berapa nyeri yang dirasakan? Kurang lebih ada di skala 6. Skala 6 Iya. ya, skala 6. Oke ya. Dan tadi sudah dilakukan tindakan untuk melakukan masase ya. Nah, baik, dari apa yang sudah kita kaji ya, dengan skala nyeri 6, Mbak Hasna mengalami masalah yaitu nyeri ya. Tapi nyerinya hanya saat beraktivitas ya. Dan ini artinya bahwa semua aktivitas Mbak Hasna berhenti total ya. Iya. Karena setiap berjalan selalu nyeri ya. Nah, dan oleh karena itu nyerinya sebenarnya sudah mengarah ke nyeri berat ya. Sudah mengarah ke nyeri berat. Sebenarnya masih sedang, cuman sudah mengarah ke berat. Nanti kalau misalkan tidak coba dilatih ya untuk beraktivitas, nanti juga bisa mengganggu aktif fungsi dari gerak itu sendiri ya. Nah, jadi dengan adanya nyeri saat bergerak tadi, saat berjalan, ada beberapa intervensi yang mau kita lakukan. Kita lakukan manajemen nyeri ya. Yang pertama,
Nanti kita akan melakukan relaksasi nafas dalam, ya. Yang Mbak Asna bisa lakukan relaksasi itu saat berjalan, ya. Kita akan coba, ya. Yang kedua, ya, manajemen nyerinya. Nanti, ya, kita akan coba sebelum berjalan, kita akan lakukan kompres hangat dulu di area kaki yang dirasakan nyeri. Setelah itu kita akan latih Mbak Asna untuk berjalan. Nah, di awal kita akan coba 1-2 langkah, ya. Setelah 1-2 langkah Mbak Asna kurang mampu mentoleransi nyerinya, nanti berhenti dulu, ya, berhenti dulu dan kita kompres lagi, ya, seperti itu. Oke, yang pertama kan relaksasi. Nah, sekarang kita akan coba latihan dulu. Coba Mbak Asna pegang tangan saya, ya, itu taruh dulu, kok jatuh. Ya. Nah, sekarang coba berdiri pelan-pelan, pelan, ya. Nah, saat mau melangkahkan kaki, coba tarik nafas, ya, hembuskan perlahan, ya. Lagi, tarik nafas, hembuskan perlahan. Oke, stop. Gimana? Masih sedikit sakit, ya. Oke, sekarang kembali lagi ke tempat duduk, yuk. Mundur, tarik nafas, ya. Hembuskan, tarik nafas, hembuskan, ya. Perlahan duduk lagi, ya. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kompres, ya. Nah, area mana yang tadi dirasakan paling nyeri saat berjalan tadi? Di sekitar pergelangan kaki sini. Oh, jadi sekitar tumit ke atas. Ke bawah. Oh, tumit ke bawah, ya. Oke. Nah, kita kompres dulu, ya, area tumit ke bawah. Dan nanti kita akan bantu pasang tensoprep, ya, untuk menahan, ya, menahan supaya pergerakan itu tidak mempengaruhi saraf nyerinya, ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa lakukan lagi, ya, untuk pasien latihan bergerak setelah dilakukan masase maupun tadi relaksasi, ya, seperti itu. Nah, fase kerja sudah. Ada yang mau ditanyakan Mbak Asna setelah tadi kita latihan relaksasi sambil berjalan, terus kemudian kita bantu untuk juga kompres dan kita pasang tensoprep untuk menahan, ya, pergerakannya supaya bisa mengurangi nyerinya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, saya sudah paham, ya. Nah, waktu kita sudah 10 menit. Bagaimana perasaannya Mbak Asna setelah tadi kita sudah latihan mobilisasi, ya, dengan relaksasi, kemudian tadi juga latihan kita bantu masase dan pasang tensoprepnya sambil latihan berjalan. Apa manfaat yang dirasakan? Manfaat yang dirasakan jadi saya lebih tahu, terus sama tadi kayak udah ada enakan mendingan gitu. Sudah mulai berkurang, ya, nyerinya. Syukurlah kalau begitu. Nah, bisa diceritakan kembali, diulangi kembali tadi apa yang dirasakan, keluhan apa yang dialami sampai tadi, apa saja yang nanti bisa dilakukan untuk membantu mengurangi nyeri. Tadi yang saya rasakan kan kaki saya sakit ketika berjalan karena ketinggian, ya. Terus kemudian tadi cara mengatasinya itu relaksasi nafas dalam, terus kompres air hangat, terus sambil dilatih untuk berjalan pelan-pelan sekitar 1-2 langkah sambil tarik nafas dalam. Bagus sekali, ya. Jadi Mbak Asna sudah bisa mengulang lagi tadi cara untuk membantu mengurangi nyeri saat bergerak, ya. Sekarang kita akan buat jadwal, ya. Jam berapa Mbak Asna nanti mau latihan berjalan.
sekaligus menerapkan relaksasi dan juga nanti kita bantu untuk masase dan menggunakan tensokarnya ya. Nah, kita coba di sini dalam sehari kita jadwalkan 3 kali ya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan jam berikutnya sudah mampu 2 langkah dan mampu mentoleransi nyerinya, Mbak Asna bisa tambah 1 langkah lagi ya. Nanti kalau sudah mampu mentoleransi nyeri bisa tambah satu langkah. Nah, di lembar kegiatan ini nanti bisa ditulis juga ya, hari ini sudah bisa berapa langkah ya, dan nyerinya Mbak Asna bisa menilai sendiri ada di skala berapa ya. Paham? Ya. Jadi ini lembar kegiatannya dan saya akan kembali ke ruang rawat. Mbak Asna bisa kembali istirahat. Nanti sore kita akan ketemu lagi ya untuk mengevaluasi hasil dari tindakan yang sudah kita latih ke Mbak Asna. Nanti jam 4 bagaimana? Bersedia? Ya. Nah, nanti kita akan coba beberapa langkah ya untuk bisa membantu mentoleransi. Sekarang Mbak Asna istirahat, semoga lekas membaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu.